selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Bersama saya Lingling dan saya Bingbing akan menemani Anda semua dalam 1 jam ke depan dalam program Ngopi Ngobrolin Perintah Ilahi. Dan malam hari ini kita akan membahas fenomena-fenomena yang terjadi di tahun 2020. Seperti yang kita ketahui, kalau di awal tahun ini kita berkedatangan tamu spesial, banjir bandang. Ya, dan juga ada berita meninggalnya para public figure, Ling, yang seperti idola saya juga. Dan idola pastinya juga idola pemirsa semua ya. Gak cuma itu aja, Cek. Kita juga ada demonstrasi, Kerusuhan di mana-mana. Iya. Ada pula tadi yang kita tonton juga ada pandemi COVID-19 yang kita alami juga saat ini dan menggegerkan dunia. Bener ya, Ling? Bener banget, Cek. Nah, dari fenomena-fenomena ini kita mendapat sisi positif dan negatif. Iya, pasti dong. Dan di sisi positifnya kita lihat nih, Ling, ada video kreativitas dari masyarakat dunia dalam teknologi. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita, pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sukacita, pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Yang bersukacita boleh teriakan. Wow, kreatif banget nih. Masyarakat dunia dalam memanfaatkan teknologi. Seperti apa, Ling? Seperti ibadah online, Ada misa online, ada juga komunitas-komunitas online yang terbentuk. Wah, jadi di rumah aja nggak boring, Ling. Makanya buat pemirsa semua tetap di rumah atau stay at home. karena dengan stay at home kita memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, Ling, setelah ini bakal kita tonton nih. Wah, nonton lagi nih. Kita nonton mengenai komentar para peramal yang telah meramalkan fenomena-fenomena yang terjadi di tahun 2020. Jadi, kalau kita tarik mundur nih, di tahun 2019 mereka mengatakan bahwa memang terjadi fenomena-fenomena yang luar biasa di tahun 2020. Nah, kita bakal nonton setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi orang Kristen, pengen dong diakuin juga. Ya semacam identitas kalau aku Kristen. Tapi mau beli kalung, beli Alkitab, di mana ya? Sampai aku temuin toko Bethlehem. Ayo ke Bethlehem sekarang. Semua lengkap, semua ada di sini. Duh, baru jam segini udah lapar aja.
Kalau lapar, makan dong. Tapi tanggung mau makan, pingin cemilan. Tapi apa ya? Nah, kalau mau cemilan yang enak, bergizi dan sehat, fresh corn aja. Kenapa fresh corn? Karena fresh corn selain enak, bergizi dan sehat, fresh corn juga tersedia dalam berbagai rasa sesuai selera kita. Dan fresh corn dijual loh di mall-mall terdekat. Wah, boleh tuh. Pas banget buat cemilan. Ya udah, tunggu apa lagi? Beli fresh corn sekarang juga. Luf merupakan toko pakaian dalam berkualitas di kota Jambi. Menyediakan berbagai jenis pakaian dalam pria dan wanita, toko Luf terletak di Jambi Prima Mall Trona lantai dasar. Toko underwear Loop menyediakan berbagai macam merek seperti merek Sorex, Teli, serta berbagai macam merek lainnya. Anda butuh pakaian dalam? Toko Luf solusinya. Lapar? Cabai montok. Dapatkan sensasi pedas cabai montok di Shopee dan Tokopedia. Guys, aku hari ini punya kabar gembira untuk kalian pecinta cabai montok. Mau tau apa? Kita ada menu baru guys. Tada! Nah ini dia menu baru dari cabai montok. Ini satu box penuh kenikmatan. Ya ini tuh rame banget pokoknya ya kayak keroyokan. Ini ada tempe, ada tahu, ada telur kekinian. Terus juga ada cabai montok pastinya ya. Nah, yang ini ada cumi pete balado. Kalian bisa lihat ya cuminya tuh gede-gede banget. Terus juga ada telur. Nah, ini telurnya ini nggak kalah sama telur kekinian karena ini enak banget. Udah dibumbuin juga guys. Terus di sini yang paling the bestnya adalah tempe dan tahunya. Tempe dan tahunya ini udah dimarinate sama bumbu. Jadi ini bumbunya tuh udah meresap sampai ke dalam-dalam, gurih, ada rasanya, enak banget. Dan kita gorengnya kering, crispy gitu guys. Tempenya enak banget. Dan tahunya juga sama guys, udah dikasih bumbu juga. Terus tahunya tuh lembut banget kalau kalian gigit tuh. Pokoknya nggak bisa diungkapin pakai kata-kata karena beneran selembut itu guys. Jadi langsung aja dipesan. Ini sudah ada di GoFood. Dan selama bulan puasa kita juga ada promo free takjil selama pembelian menggunakan GoFood ataupun GoSend ataupun Grab Delivery. Jadi langsung aja cus di order. Boleh dibilang Bayu ini adalah paranormal perempuan pengganti Mama Lauren ya. Ia ternyata punya kemampuan yang bisa menyembuhkan penyakit sejak ia masih kecil. Pemilik nama lengkap Eis Juwariah Johana ini semakin terkenal karena mengaku pernah menikah dengan ular. Wah, nah ia meramalkan ya Pop Gengs, tahun depan katanya akan terjadi gempa, banjir, dan petir yang menelan banyak korban. Gak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa daerah Sumatera akan lumayan dihajar berbagai macam permasalahan. Begitu juga dengan Sulawesi, serta di Kalimantan. Kabarnya ini baru prediksi ya, katanya akan ada angin puting beliung yang lumayan merusak rumah warga. Duh, kok jadi ngeri ya? Nah, Wirang Birawa pun tak ketinggalan dalam hal memberikan prediksi apa saja yang bakal terjadi di tahun 2020 nanti. Katanya, di tahun 2020 nanti akan dipenuhi dengan gejolak. Jadi ia mencoba memperingatkan para netizen nih bahwa
Kalau kamu merasa sukses di tahun 2019 ini, jangan terlena dulu. Kamu harus mempersiapkan diri untuk menghadapi gejolak tahun depan. Ya, kembali lagi di Ngopi. Ngobrolin perintah ilahi. Sebelum kami melanjutkan acara kami, Iya. jangan lupa untuk teman-teman di rumah like, comment, subscribe, dan nyalain notifikasinya. Bener. Nah, setelah tadi kita tonton video mengenai komentar para peramal, kita datangkan narasumber yang expert di bidangnya. Shalom, Pastor Shalom, Samuel. selamat malam. Apa kabar, Pastor? Luar biasa baik. Puji Iya, Tuhan. puji Tuhan. Nah, hari ini kita mau bahas mengenai komentar-komentar para peramal tadi nih, Pastor, yang sudah kita tonton, yang udah diramalkan di akhir tahun 2019. Menurut Pastor gimana itu? Menurut saya lebih bagus nggak usah didengar ya. Oh, berarti kita silent nanti videonya. Karena itulah peramal-peramal itu kan sebetulnya memperkatakan hikmat manusia. Hikmat manusia. Ya, di dunia ini tidak ada kuasa lain selain dari Tuhan Yesus yang kita Ya, sembah. benar. Di luar itu berarti dari si Jelek. iblis, bener kan? Si jelek, si iblis. Jadi kalau orang itu komentar bukan dari kuasa Allah, berarti orang itu adalah kaki tangannya Si jelek, si iblis. bukan saya yang ngomong ya. Iya. Nah, kalau kita nih misalnya nih ada pertandingan tinju nih antara Ling dengan Bing mau tinju. Ya. Latihan konsentrasi fokus dengan latihan yang satu fokus dengan latihan, yang satu dengerin komentarnya. Wah, pasti menang aku, badannya besar aku, tingginya besar tinggi aku. Akhirnya dia apa? Hasilnya apa? Terintimidasi sehingga mengalami penurunan mental. Bener. Karena cuma mendengarkan komentar-komentar. Nah, kalau kita juga sama mendengarkan komentar ocehan, bualan, peramal-peramal yang bukan berasal dari roh Allah, apa yang hasil kita dapat? Kita terima hasil apa? Mental down. Dan mental Kita kan down, putus asaan. mentalnya turun, makin hari makin Down. makin hari makin turun, makin hari hidup kita terbelenggu dengan keluh kesah. Betul kan? Waduh, susah sekarang mau makan, susah cari duit, padahal makan kan nyendok dari piring ke mulut kan. Kayaknya nggak susah-susah banget gitu. Nah, tapi waduh mau makan aja susah, usaha tambah sulit, jam sekian buka, jam sekian tutup, dirajia dan sebagainya. Kenapa harus menggerutu, tidak mengucap syukur, bersungut-sungut? Karena apa? Karena telinga kita dipenuhi dengan komentar-komentar dari para si peramal-peramal yang abang bukan berasal dari Allah. Itu yang hari-hari ini kita harus sikapi benar-benar. Kenapa? Orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, ya. Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14 di sini katakan apa? Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Jadi kalau hari-hari ini kita mau dengeri peramal, takut bukan berasal dari Tuhan, aku takut, aku lebih bagus dengar suara Tuhan deh. Kita tutup pintu-pintu tutup untuk telinga untuk mereka. Mau ada di YouTube, mau ada di Instagram, mau ada sudahlah, nggak usah didengar, nggak usah dilihat. Lebih bagus kita bangun iman dengan takut akan Dia, kita mulai mendekat kepada Tuhan. Apa yang akan kita peroleh? Di sini dikatakan apa? Perjanjiannya. Jadi Tuhan melakukan perjanjian. Kalau janji itu cuma saya janji sama Liling, nanti malam ya kita makan bakso ya sana ya. Wah, itu janji. Tapi kalau perjanjian itu ada dua belah pihak yang mengikat. Saya janji Ling nanti malam kita makan bakso ya. Ya. Kita tanda tangan dua-duanya. Jadi kalau saya mengingkari janji, saya bersalah. Lili mengingkari janji, Lili bersalah. Kenapa? Dua-duanya bertanda tangan di atas sebuah kertas. Ada perjanjian tertulisnya, ada hukumnya. Dan kalau kita takut akan Tuhan, hari-hari ini Tuhan menyatakan perjanjiannya. Jadi kalau sudah perjanjian ini lebih berat dari janji, bukan sekedar janji. Perjanjiannya akan diberitahukan kepada mereka.
Ini perjanjian itu sangat tidak bisa dilanggar. Nah, jadi anak-anak Tuhan dengan adanya bencana banjir, dengan adanya gempa bumi, dengan adanya COVID-19, kenapa harus takut? Sebetulnya tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gentar, karena mereka memegang perjanjian Tuhan. Tuh, Ling pegang perjanjian Tuh. Tuhan kali. Dengerin peramal. Pegang dong. Jadi dengerin peramal apa dengerin kata roh Allah? Dengerin kata roh Allah. Oh, gitu. Hehehe, ngerti banget berarti. Puji Tuhan. Ya benar, daripada lu dengerin peramal-peramal, Jadi terintimidasi. tutup telingamu. Untuk apa dengerin yang begitu-begituan? Nah, hari-hari ini pada saat bencana terjadi, gejolak di tahun 2020. Tahun 2020 itu tahun yang indah. Kenapa? Angkanya aja kembar 20. Iya, 2020. Wow. Nah, gambarnya kalau orang menikah gambarnya apa? Dua angka, ya kan? 2020 kan bagus, sebetulnya tahun yang bahagia sekali. Maka kita kan ada the new dimension. Nah, itu semuanya sebetulnya baik. Tapi dengan adanya bencana ini, ternyata iblis mengambil kesempatan. Iblis itu pengen laris, pengen laku, numpang tenar, bener kan? Caranya gimana? Suntik dengan peramal-peramal itu, dia pengen. Sekarang kan terkenal, wah guncang. Gimana sih kata peramal? Ya, benar. Dan itu yang berita-berita yang viral pasti yang begitu. Ternyata lebih didengar mereka daripada perjanjian Allah. Berarti kita sudah mengingkari perjanjian Allah. Allah. Begitu. Nah, itu yang hari-hari ini kita waspada betul. Sebetulnya iblis itu cuma mendompleng ketenaran Allah. Menyuntik lubang-lubang kecil, celah-celah kecil di mana dia bisa masuk dan ikut terangkat tenar. Kita harus sikapin, ya. Anak-anak Tuhan yang lengah hari-hari ini terbuai dengan ramalan. Wih, ternyata bener loh ramalan ini. Wah, ada artis yang meninggal. Wah, ada bencana. Wah, ada. Benar. Dipas-pasin, dicocok logikan. Itu salah satu dari intimidasi Ya, si gimana? iblis. Apa hari ini saudara masih mau? Kalau kita Mendengarkan. tahu, sama-sama tahu, oh ini siasat iblis nih. Iya. Dia cuma mau cari tenar aja. Apakah kita masih mau mendengar Mendengarkan. ocehan mereka? Enggak. Nah, itu waspada. Ya. Sekali lagi waspada. Waspadalah. Nah, setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi. Jangan lupa subscribe kita, like, komen, nyalain notifikasinya. loncengnya. Jadi orang Kristen, pengen dong diakuin juga. Ya semacam identitas kalau aku Kristen. Tapi mau beli kalung, beli Alkitab, di mana ya? Sampai aku temuin toko Bethlehem. Ayo ke Bethlehem sekarang. Semua lengkap, semua ada di sini. Duh, baru jam segini udah lapar aja. Kalau lapar, makan dong. Tapi tanggung mau makan, pingin cemilan. Tapi apa ya? Nah, kalau mau cemilan yang enak, bergizi dan sehat, fresh corn aja. Kenapa fresh corn? Karena fresh corn selain enak, bergizi dan sehat,
Freshcon juga tersedia dalam berbagai rasa sesuai selera kita. Dan Freshcon dijual loh di mall-mall terdekat. Wah, boleh tuh. Pas banget buat cemilan. Ya udah, tunggu apa lagi? Beli Freshcon sekarang juga. Louvre merupakan toko pakaian dalam berkualitas di kota Jambi. Menyediakan berbagai jenis pakaian dalam pria dan wanita, toko Louvre terletak di Jambi Prima Mall Trona lantai dasar. Toko underwear Louvre menyediakan berbagai macam merek seperti merek Sorex, Telly, serta berbagai macam merek lainnya. Anda butuh pakaian dalam? Toko Louvre solusinya. Lapar cabai montok. Dapatkan sensasi pedas cabai montok di Shopee dan Tokopedia. Guys, aku hari ini punya kabar gembira untuk kalian pecinta cabai montok. Mau tau apa? Kita ada menu baru guys. Tada! Nah ini dia menu baru dari cabai montok. Ini satu box penuh kenikmatan. Ya ini tuh rame banget pokoknya ya kayak keroyokan. Ini ada tempe, ada tahu, ada telur kekinian. Terus juga ada cabai montok pastinya ya. Nah yang ini ada cumi pete balado. Kalian bisa lihat ya cuminya tuh gede-gede banget. Terus juga ada telur. Nah ini telurnya ini gak kalah sama telur kekinian karena ini enak banget. Udah dibumbuin juga guys. Terus di sini yang paling the bestnya adalah tempe dan tahunya. Tempe dan tahunya ini udah dimarinate sama bumbu. Jadi ini bumbunya tuh udah meresap sampai ke dalam-dalam, gurih, ada rasanya, enak banget. Dan kita gorengnya kering, crispy gitu guys. Tempenya enak banget. Dan tahunya juga sama guys, udah dikasih bumbu juga. Terus tahunya tuh lembut banget kalau kalian gigit tuh. Pokoknya nggak bisa diungkapin pakai kata-kata karena beneran selembut itu guys. Jadi langsung aja dipesan. Ini sudah ada di GoFood. Dan selama bulan puasa kita juga ada promo free takjil selama pembelian menggunakan GoFood ataupun GoSend ataupun Grab Delivery. Jadi langsung aja cus di order. Oke, balik lagi di Ngopi. Ngobrolin perintah ilahi. Kami ingetin lagi nih untuk teman-teman yang di rumah, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalain Loncengnya. Nah, setelah tadi kita ngobrolin nih tentang peramal-peramal dan kita harus berwaspada dengan suara-suara peramal. Iya. Nah, peramal itu berasal dari mana sih, Pastor? Nah, itu dia. Jadi sebenarnya bangsa kita dimulai dari asal mulanya bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Ketika dia dipilih melalui keturunan Abraham, itu mereka tidak mengenal yang namanya peramal-peramal seperti ini. Tetapi karena kasih dan karunia, Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam peperangan mereka. Iya. Menang terhadap negeri orang Amori, negeri orang Het, nah itu ketika mereka menduduki wilayahnya, tidak semua orang dibunuh. Nah, Tuhan perintahkan misalnya yang dibunuh hanya pasukan saja, pasukan dibunuh, sisanya mereka masih hidup dan hidup berdampingan dengan bangsa pilihan Allah ini. Oh, gitu. Nah, dari situlah peramal-peramal ini ada. Mereka kan menyembah bukan Allah yang hidup, mereka menyembah Baal. Sementara yang kalau mempersembahkan korban sampai anak pertamanya harus dipotong, dibunuh, terus tubuhnya dilukai berdarah-darah. Nah itu yang bangsa Israel lihat, bangsa Israel dengar. Dari situlah mereka mengenal yang namanya peramal. Oh gitu. Orang-orang yang memperkatakan sesuatu nubuatan tapi bukan berasal dari roh Allah. Itu
itulah peramal. Dan hari-hari ini di Ulangan ini pasal 18 ayat 9 sampai 14 di sini dikatakan, apabila engkau masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, benar kan? Iya. Berarti dia menang masuk ke negeri itu. Nah, maka janganlah engkau belajar berlaku dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Iya. Jangan diikutin adat istiadat mereka. Kekejian itu yang mereka lakukan, kekejian di hadapan Tuhan, jangan diikutin. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki, anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang yang menjadi peramal, penelaah, penyihir. Jangan diikuti, jangan belajar seperti itu. Iya. Jangan berani. Hari-hari ini kita malah bangga, betul kan? Wah, hebat ya. Wah, kayak si siapa? Wah, orang yang bisa hipnotis, bisa meramal, bisa apa? Banyak banget itu. Hebat ya, Iya, hebat ya. masih muda-muda udah Berarti bisa kita menyalahi apa yang tertulis dalam kitab Ulangan ini. Iya. Kita malah mengikuti mereka. Sementara Tuhan bilang apa? Jangan kamu ikuti ya seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah, kepada roh peramal yang meminta petunjuk kepada orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal itu adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka. Jadi kalau kita lakukan, kita dengar kata peramal, bener loh ternyata, omongan si A itu peramalnya cocok hebat. nih, pas begini. nih, cocok gitu. Apa yang Tuhan lakukan terhadap kita? Dihalau. Kita akan dihalau oleh Tuhan. Kita akan dibuang oleh Tuhan. Singkirkan sama Tuhan. Disingkirkan. Nah, Wow. itu karena apa? Kekejian di hadapan Tuhan. Ya, kemudian haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Dan ini adalah poin yang paling penting, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau tidak diizinkan Tuhan Allahmu untuk melakukan yang Demikian. Jadi boleh nggak kita sekarang itu kalau ada acara judul yang menarik di YouTube tentang tahun 2020, wah kita buka, boleh nggak? Tentang tahun 2020 yang jelek-jelek. Kita denger ya. Diramal-ramal. 2020 menurut ramalan si Abu. Boleh nggak kita buka itu? No, big no. Kalau kita buka, apa yang akan kita alami? Dihalau sama Tuhan, Kita akan disingkirkan dihalau, sama Tuhan. dibuang oleh Tuhan karena itu sebuah kekejian. Nah, peramal itu sebetulnya asal mulanya dari situ. Ya, dari situ, dari orang-orang yang kalah perang, daerahnya diduduki, dan di situ adatnya sudah ada, adat istiadat seperti itu. Maka hari-hari ini Tuhan berbicara keras kepada kita karena di tahun 2020 Tuhan sedang mengguncang sesuatu, segala sesuatu yang tidak terguncangkan. Segala sesuatu yang tidak terguncangkan. Segala sesuatu yang tidak terguncangkan. Apa itu? Banyak sekali bilang sih. begini, misalnya nih bisnis seorang konglomerat bilang, di tahun 2019 aku untung tidak terlalu banyak, terlalu bagus, terlalu besar. Tetapi aku sudah pasang strategi di tahun 2020. Nah, kalau strategi ini masuk, strategi A ini masuk, pelipat gandaan bisnisku akan mencapai 120%. Kalau strategi A ini gagal, strategi B yang kita masukkan terjadi pelipat gandaan 100%. Strategi B gagal, ada strategi C yang aku masukkan dan ini akan melipat gandakan bisnisku sampai 90%. Sehingga konglomerat ini merasa tahun 2020 tahun yang menjanjikan. Tahun hoki. Tahun hoki, tahun yang tidak terguncangkan. Mana mungkin bisnisku gagal? Pasti berhasil. Kenapa? Ada 3 strategi luar biasa yang sudah disiapkan ya gitu. Ternyata di awal tahun, di bulan Januari masuk strategi A. Wah, 120% pelipat gandaan terjadi. Ya kamu lagi tidak terguncangkan, benar kan? Di bulan yang kedua strategi A ini mulus berjalan dan memang dia mengalami keuntungan 120% di bulan yang pertama. Sehingga si konglomerat ini tambah kipas-kipas gitu kan. Wah, kaya. ini hujan duit ini kan, hujan duitnya.
Tapi apa yang Tuhan lakukan? Di bulan yang ketiga bisnisnya rugi 90%, betul kan? Aduh, karena apa? Tidak ada bisa bilang apa-apa. Pandemi. Siapa sih yang berpikir virus yang ada di negeri Cina itu akan masuk Indonesia? Orang kan jauh. Ada yang komentar apa? Virusnya itu tahan 27 derajat, kita kan 30 derajat mati. Kita kan iklim tropis di Indonesia. Sekarang nggak bisa ngomong lagi. Masuk. Ternyata Tuhan memberi kesempatan negeri kita mengalami pandemik seperti ini. Nah, apa sih maksud Tuhan? Apa maksud Tuhan? Kok negeri ini diberi kesempatan mengalami pandemi? Nah, di 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-13 coba kita baca. Ya, Bing, baca Bing. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Nah, awal penggenapan janji Tuhan untuk akhir zaman mulai terjadi. Ini sama dengan nabi-nabi palsu. Iya, dengan adanya seperti ini, tadi sudah kita katakan kan, ternyata yang menari di atas penderitaan, menari di atas guncangan, siapa yang menari? Iblis kan? Iblis mulai masuk dengan peramal-peramal, melejit, dengan petenung-petenung, dengan pemantra, supaya usahamu berhasil lagi. Ayo balik, ayo ini mantranya nih, tempel ini, tempel itu. Wah, usahamu di bulan yang ketiga atau keempat kembali naik lagi. Ini iblis mulai supaya apa? Dia ikut tenar, dia dapat keuntungan, dia ikut apa? Viral ya. Dia mulai wah. Ternyata ini lubang yang dipakai iblis, strategi yang dipakai iblis untuk menghancurkan anak-anak Tuhan, supaya mereka percaya betul. Tetapi ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Tuhan tetapkan bahwa tahun ini akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Bukan seperti si konglomerat itu dengan strategi A untuk 120, strategi B, strategi C, enggak. Nah, ayo Link, baca Link 1 Korintus 11 ayat 13 katakan apa? Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, ternyata ini loh ayat ini kan orang bilang ayat berkat. Ternyata hari-hari ini dalam perenungan yang saya tanyakan sama Tuhan, Tuhan bilang begini. Aku sebenarnya hari-hari ini sedang membatasi apa yang bisa kamu lihat. Seperti si konglomerat tadi, aku bisa lihat nih 2020 aku akan untung sekian dengan strategi A. Dengan strategi dia bisa lihat. Mata dia bisa melihat, hikmat dia bisa berjalan. Tapi hari ini Tuhan bilang apa? Apa yang dilihat oleh mata tidak pernah didengar oleh telinga. Tuhan sedang tutup telinga, tutup mata kalian. Kita semua ditutup semua. Ya, ditutup semua. Supaya apa? Supaya hanya satu yang timbul di dalam hati manusia, yaitu apa? Mengasihi Dia. Kalau kita nggak dijepit dengan situasi yang seperti ini, kesombongan kita masih tumbuh. Iya. Benar kan? Aku ini orang pinter loh. Aku ini orang hebat loh. Aku ini orang kaya loh. Benar kan? Duitku banyak lah. Gini begitu. Tapi hari-hari ini Tuhan tutup mata kita, tutup telinga kita, tutup usaha kita, semua yang timbul dalam hati pun Tuhan sudah tutup semua. Supaya apa? Yang keluar hanya mengasihi Dia. Nih, fokus untuk dikatakan mengasihi apa? Allah. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Allah hanya menyediakan sesuatu yang indah untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Kondisi seperti ini sedang Tuhan pakai, sedang Tuhan bentuk seperti sebuah apa wadah, tampi ya, tampi. Ditampi nih, siapa yang mengasihi Dia diambil, itu yang Dia sediakan. Tapi yang tidak dibuang, yang dengar kata peramal dibuang, semuanya dibuang. Nah, sekarang yang ditanyakan, apa sih caranya mengasihi Dia? Bagaimana caranya mengasihi Dia? Nah,
Yohanes pasal 14 ayat 21 katakan apa? Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku di surga. Dan aku pun mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, ternyata mengasihi Tuhan itu dengan cara apa? Pegang perintah Tuhan dan melakukannya. Nah, Melakukan firman-Nya Tuhan. banyak anak Tuhan yang ke gereja, setiap minggu ke gereja, tapi tidak pernah baca firman, melakukan firman, nggak pernah. Hari-hari ini Tuhan tutup gerejanya. Mau kemana kalian? Betul kan? Tuhan tutup gerejanya. Ibadahnya di rumah. Ibadahnya di rumah. Apakah engkau tetap mengasihi Tuhan? Buktinya apa? Tetap ibadah, tetap mendengarkan firman Tuhan, tetap baca Alkitab. Yang utama, tanda bahwa bukti nyata bahwa kita mengasihi Tuhan adalah pegang perintah Tuhan, baca firman-Nya dan melakukannya. Itu bukti kita mengasihi Tuhan. Iya. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, apa yang Tuhan sediakan tadi? Yang Tuhan sediakan adalah, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. oleh Bapakku. Berarti yang disediakan apa? Kasih Bapa untuk kita. Dan aku pun juga mengasihi dia. Kasih Yesus anaknya untuk kita. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus mengatakan apa? Aku menyatakan diriku di dalam dia. Jadi segala yang kita lakukan adalah pondasinya gambaran Kristus yang ada di dalam kita yang bekerja. Kok kerja kok orang lain sulit, kok kamu bisa ya? Kenapa? Karena Kristus yang melakukannya untuk kita. Karena kita mengasihi dia, pegang firman, lakukan, akhirnya apa? Kasih Bapa turun, kasih Yesus turun, dan Yesus menyatakan dirinya kepada kita, sehingga segala yang kita lakukan adalah yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Ya, masa saya, wih kok banyak yang pesen ya, laris ya. Puji Tuhan. Bumengan, wah masakannya enak loh, gini. Bisa jadi. Iya. Betul kan? Nah, di saat orang sulit, wah lagi buka toko nih, berdoa sama Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Ternyata toko yang lain yang sudah bertahun-tahun malah tutup, kita yang baru buka malah lari. Makin melejit. Nah, itu kenapa kok bisa begini? Karena Yesus menyatakan dirinya di dalam kita, sehingga yang kita lakukan itu yang Yesus lakukan. Ya. Karena kita pegang dan lakukan firman-Nya Tuhan itu. The power from the Christ ya. Kekuatan itu dari Kristus. Jadi itu yang membuat kita hari-hari ini bisa lolos, bisa bertahan. Bukan hanya bertahan, justru diberkati melalui pandemi COVID ini. Malah ada yang bilang, nggak apa-apa lah Pak, COVID terus gitu ya. Makin diberkati Pak. Gitu. Karena COVID saya semakin tinggi. Nah, karena pandemi ini Pak, orang di rumah semua, kami malah diberkati Pak, usaha kami bisa berjalan begini. Duh, kok bisa? Iya. Karena Tuhan bekerja di dalamnya, Tuhan menyatakan dirinya di dalamnya. Itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jangan dengar kata peramal, karena mereka memperkatakan yang bukan berasal dari Roh Allah. Iya. Mereka katakan berasal dari si iblis. Dan itu merupakan kekejian bagi Allah. Hari-hari ini apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa lolos? Yaitu mengasihi dia. Caranya bagaimana? Memegang teguh perintah Tuhan dan melakukannya, sehingga apa yang tidak pernah kita lihat adalah itu Tuhan sediakan bagi kita semua. Amin. Ya, itu. Terima kasih Pastor Tuling. Jadi memang kita tidak boleh mendengarkan kata-kata peramal dan harus tetap melakukan perintah Allah dan pegang teguh perintahnya Allah, Ling. Pegang teguh dan melakukan. Iya, itu dia. Dua tadi itu sangat penting dan sangat-sangat kalau bisa sih di bold tuh dalam hati kita supaya kita tetap nggak lupa. Apalagi karena pandemi ini banyak yang kita kadang
kurang bersyukur, bahkan lupa bersyukur. Nah tuh masih banyak loh orang-orang yang kreatif dan juga tetap diberkati Allah dengan tips-tips yang sudah disebutkan dari Pastor Samuel tadi. Nah, dengan durasi yang sangat singkat ini, Ling, berakhirlah sudah perjumpaan kita dalam episode ini. Dan saya Bing Bing. Dan saya Lili. Pamit undur diri, dan juga Pastor Samuel pamit undur diri. Lupa Ling sama narasumbernya. Ya, dan tetap saksikan kita setiap hari Minggu pukul 19.30 hanya di Gelombang Mujizat Channel. Bye. Jaga jiwa sampai dapat. Jaga jiwa sampai dapat.